Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irsan Rasid dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika kelas 5D dengan NPM 2205020085. Nah, dalam video ini saya akan membuat sebuah resume materi dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer selama 1 semester. Nah, yang pertama itu ada pengantar interaksi manusia dan komputer. Yang di mana interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan komputer. Nah, ini bertujuan untuk membuat pengguna komputer menjadi lebih mudah, efisien, dan nyaman. Dan juga IMK mencakup desain antarmuka interface yang mudah dipahami, cara input dan output yang jelas, serta memastikan pengalaman pengguna yang baik. Nah, dengan IMK, kita dapat lebih baik dan lebih mudah mengoperasikan perangkat seperti komputer, smartphone, atau alat teknologi lainnya. Karena desainnya memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan pengguna. Singkatnya, IMK bertujuan agar teknologi lebih mudah digunakan dan lebih ramah bagi penggunanya. Nah, yang kedua selanjutnya ada psikologi pengguna dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, psikologi pengguna dalam interaksi manusia dan komputer atau HCI mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan perangkat komputer dan teknologi, serta bagaimana faktor psikologis mempengaruhi pengalaman pengguna. Dalam konteks ini, fokus utama adalah memahami perilaku, kebutuhan, dan perasaan pengguna saat menggunakan teknologi, serta menciptakan desain antarmuka yang lebih efektif dan ramah bagi pengguna. Nah, seperti psikologi pengguna itu seperti kejenuhan pengguna saat beradaptasi dengan komputer, maka di situ dilihatlah mental bagi pengguna komputer nampak jarang berinteraksi dengan komputer. Nah, yang ketiga ada desain antarmuka pengguna atau user interface dalam interaksi manusia dan komputer. Desain antarmuka pengguna untuk user interface design dalam interaksi manusia dan komputer atau HCI berfokus pada bagaimana menciptakan tampilan dan elemen-elemen interaktif yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat atau aplikasi secara efektif, efisien, dan menyenangkan. Nah, antarmuka pengguna adalah titik pertemuan antara pengguna dan teknologi. Di sini, desain yang baik akan mempermudah komunikasi serta meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, adapun prinsip-prinsip dari antarmuka pengguna yaitu konsistensi, keterbacaan dan kejelasan, tanggap dan interaktif, pengguna ruang yang efisien. Nah, selanjutnya ada panduan desain antarmuka dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, panduan desain antarmuka dalam interaksi manusia dan komputer atau ACI berfokus pada bagaimana menciptakan antarmuka pengguna yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Nah, antarmuka ini merupakan titik pertemuan antara pengguna dan teknologi. Nah, di sini sehingga desain yang baik sangat mempengaruhi pengalaman pengguna antarmuka yang dirancang dengan baik akan membuat pengguna merasa nyaman dan juga mempermudah mereka dalam menyelesaikan tugas dan juga meningkatkan kepuasan secara keseluruhan. Nah, tujuan dari desain antarmuka untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan perangkat atau aplikasi dengan cara yang efektif dan bebas hambatan. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan usability testing dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, evaluasi dan usability testing adalah bagian penting dalam proses desain antarmuka pengguna dalam interaksi manusia dan komputer atau HCI. Nah, kedua konsep ini berfokus pada mengukur seberapa efektif, efisien, dan menyenangkan antarmuka pengguna dalam memfasilitasi interaksi antar manusia dan teknologi. Dan juga, di sini evaluasi dan usability testing merupakan langkah-langkah yang sangat penting dalam mengembangkan antarmuka pengguna. Tanpa pengujian, kita tidak dapat mengetahui apakah desain yang dibuat dapat digunakan mudah atau apakah antarmuka tersebut memberikan pengalaman yang baik bagi penerima. Nah, meskipun antarmuka mungkin terlihat baik dari sisi desain, hanya dengan evaluasi dan pengujian langsung dengan pengguna kita dapat menemukan masalah yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya oleh pengguna komputer atau teknologi. Nah, selanjutnya ada interaksi multimodal
dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini interaksi multimodal adalah interaksi manusia dan komputer atau HCI merujuk pada penggunaan berbagai saluran atau mode komunikasi yang berbeda. Nah, di sini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. Moda komunikasi ini bisa meliputi berbagai jenis input suara seperti suara, sentuhan, gerakan tubuh, dan tampilan visual atau teks, yang semuanya bekerja sama-sama untuk menciptakan pengalaman interaktif yang lebih baik dan lebih alami. Nah, atau juga interaksi multimodal ini seperti input seperti suara, sentuhan itu dia bersamaan seperti multi, bisa dengan suara, langsung dengan sentuhan, dengan gerakan tubuh dan tampilan visual atau teks. Nah, interaksi multimodal menggabungkan beberapa jenis input seperti suara, teks, dan gerakan, serta output seperti suara, gambar, dan gerakan dalam satu pengalaman interaktif. Sebagai contoh, seorang pengguna dapat memberikan perintah menggunakan suara sambil menyentuh layar, input sentuhan, dan mendapatkan respon melalui suara atau visual, atau output suara atau visual. Nah, selanjutnya ada model dan teori interaksi dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, dalam interaksi manusia dan komputer, memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer sangat penting untuk menciptakan desain yang efisien, inovatif, dan memuaskan. Nah, untuk ini, berbagai model dan teori interaksi telah dikembangkan untuk menjelaskan dan memandu bagaimana proses interaksi antara pengguna dan teknologi berlangsung. Nah, model dan teori ini membantu desainer memahami dinamika pengguna, memprediksi kebutuhan mereka, dan merancang antarmuka yang lebih baik. Model dan teori dalam HCI berfungsi sebagai alat untuk menganalisis, merencanakan, dan merancang interaksi antara pengguna dan komputer. Dengan menggunakan model desainer dapat membuat prediksi tentang bagaimana pengguna yang berinteraksi dengan sistem. Sementara teori memberikan dasar yang lebih mudah tentang bagaimana manusia berpikir, belajar, dan berkomunikasi dengan teknologi, sehingga interaksi bisa lebih efektif dan memuaskan. Nah, selanjutnya ada teknologi interaksi terbaru atau dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, teknologi interaksi terbaru dalam bidang interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah perkembangan inovatif yang menghubungkan manusia dengan perangkat komputer secara lebih alami, efisien, dan menyeluruh. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, cara kita berinteraksi dengan komputer juga mengalami perubahan yang signifikan. Selanjutnya ada pengalaman pengguna user experience dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, pengalaman pengguna atau user experience atau UX adalah keseluruhan pengalaman yang dialami oleh seorang pengguna ketika berinteraksi dengan produk, sistem, atau layanan. Khususnya dalam konteks interaksi manusia dan komputer atau Computer Interaction atau HCI. UX tidak hanya mencakup aspek-aspek atau visual dan dari produk, tetapi juga mencakup berbagai dimensi seperti efisiensi, kenyamanan, kepuasan, dan kegunaan dalam setiap tahap interaksi. Nah, dalam konteks HCI, UX menjadi fokus utama karena berhubungan langsung dengan bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, HCI itu sendiri adalah bidang mempelajari desain dan pengguna teknologi komputer, serta interaksi antara manusia dan sistem komputer. UX dan HCI mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna. Di antaranya adalah desain antarmuka, kemampuan sistem untuk memberikan respon yang diinginkan, serta kemudahan dalam memahami dan menggunakan sistem tersebut. Nah, yang terakhir ada desain interaksi mobile dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, desain interaksi mobile merupakan salah satu cabang penting dalam bidang interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction atau HCI yang memfokuskan pada cara pengguna berinteraksi dengan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Nah, perkembangan teknologi mobile yang pesat dan peningkatan pengguna perangkat mobile di berbagai aspek kehidupan. Nah, menjadi desain interaksi mobile semakin krusial untuk menciptakan pengalaman pengguna atau user experience atau UX yang memuaskan. Dalam konteks ini, desain interaksi mobile mencakup pembuatan antarmuka, interface,
alur interaksi, serta mekanisme input dan output yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara efektif dan efisien dengan perangkat mobile. Nah, mungkin itu saja resume video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.